Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini mengungkapkan ada penumpang gelap yang akan ikut dalam aksi 25 November dan 2 Desember mendatang. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan untuk menuntut penahanan Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kapolri mengendus aksi yang didorong masalah penistaan agama tersebut sudah punya tujuan lain, yakni menggulingkan Presiden Joko Widodo. Menurut Kapolri, ada kelompok dalam aksi itu yang berniat menduduki gedung MPR DPR secara paksa. Menurut Tito, TNI dan Polri telah mengantongi pelaku upaya makar itu dan segera mengambil tindakan tegas. Lalu seberapa matang upaya makar yang diendus oleh Kapolri tersebut dan siapa saja aktor perencana makar ini? Untuk membahas dialog bertema Ada Upaya Makar telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR Andreas Hugo Parera dan pengamat politik Sirojudin Abbas. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Selamat malam Pak Sirojudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sebelum kita mulai dialog kita, pemirsa, Anda juga kami informasikan bisa berinteraktif dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya, jelang aksi 2 Desember, Mabes Polri mendapat informasi adanya agenda penggulingan pemerintahan atau makar. Makar salah satunya dengan cara menguasai gedung DPR yang menjadi titik unjuk rasa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan menindak tegas bila aksi damai berubah menjadi aksi makar. Mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Terima kasih. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. Pak Andreas, saya ke Anda terlebih dahulu di Komisi 1 yang juga membawahi informasi dan intelijen. Seberapa akurat informasi yang didapatkan oleh kepolisian soal mengenai adanya upaya makar tanggal 25 Desember dan 2 Desember ini? Saya kira kita tidak berdiskusi lagi soal akurat atau tidaknya gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Kapolri ya tentu mempunyai dasar yang kuat dan juga diperkuat lagi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Panglima TNI tadi gitu. Bahwa persoalan upaya untuk melakukan makar itu bukan hanya menyangkut persoalan gangguan terhadap keamanan gitu, dan ketertiban masyarakat, tapi itu menyangkut keselamatan negara gitu. Oleh karena itu ya di sini ya negara harus tegas gitu, karena kalau menyangkut makar ya pemerintahan ini kan dipilih secara demokratis oleh rakyat. Oleh karena itu setiap upaya untuk mengganggu pemerintahan yang sah itu tentu akan menyangkut pada mengganggu keselamatan negara gitu.
Oleh karena itu ya negara mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan. Oke. Sebenarnya kan informasi mengenai adanya aktor politik yang menunggangi aksi, misalnya pada saat 4 November lalu sudah diutarakan juga oleh Presiden pada saat memberikan tanggapannya pada malam hari itu, tapi kemudian tidak pernah diungkapkan ke publik, hanya disampaikan bahwa ini makar, ada aktor penunggang gelap. Nah, apakah upaya ini atau informasi semacam ini sudah tepat atau seharusnya ditindak saja langsung sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Ya tentu ya ketika Presiden menyampaikan sesuatu kan dia pasti punya dasar-dasar informasi yang kuat gitu untuk menyampaikan itu. Bahwa kemudian tindakan itu tepat dan harus kapan dilakukan, ya itu tentu pertimbangan-pertimbangan yang sifat baik, pertimbangan intelijen maupun pertimbangan keamanan itu sendiri gitu. Tapi yang pasti bahwa ketika itu mengganggu keselamatan negara, saya kira otoritas negara mempunyai wewenang untuk mengatasi itu gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Sirojudin sebagai pengamat politik, apa yang Anda baca saat ini? Apakah benar ada upaya makar? Saya kira kalau benar kita sudah jelas yang disampaikan Kapolri dan Panglima TNI itu menunjukkan bahwa ada ancaman serius. Saya kira tidak akan spekulasi pemerintah dengan ungkapan rencana makar itu atau ada aktor-aktor yang mencoba memanfaatkan rencana demonstrasi 25 November dan 2 Desember itu untuk kegiatan itu. Menurut saya, kalau masih ada retorika di masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa argumennya misalnya membela Islam dan seterusnya, saya kira memang harus dikualifikasi betul bahwa itu adalah retorika dan di belakangnya bisa mengandung makna apa saja. Kalau misalnya retorika itu ingin dikaitkan dengan misalnya kasus dugaan Pak Ahok, misalnya kemarin pemerintah sudah mendengar tuntutan mereka, Kapolri sudah dan institusi kepolisian sudah memenuhi harapan mereka, juga harapan Pak SBY bahwa Pak Ahok sudah diproses dan statusnya sekarang sudah tersangka. Kalau itu alasannya, kalau itu di belakangnya, saya kira sudah terjawab. Dan harusnya mereka percaya dengan institusi polisi, percaya dengan pemerintah, bahwa pemerintah akan memproses ini secara adil. Okay. Soal benar dan salah, saya kira nanti pengadilan yang akan membuktikan, atau penyidikan lebih lanjut. Tapi kalau masih argumen retorika itu yang dikemukakan, sebetulnya memang tidak cukup alasan lagi, mau apa lagi melakukan gitu. Aksi demonstrasi. Nah, tapi juga Pak Andreas sudah sempat saya tanyakan, kalau misalnya sekarang sampai dengan saat ini kita belum melihat aksi dalam artian penangkapan aktor tersebut gitu. Tapi yang selalu dikemukakan adalah upaya makar. Dan ini malah bukankah menimbulkan keresahan di masyarakat? Saya kira malah bukan keresahan yang ini. Justru ini ketenangan bahwa pemerintah sudah siaga, pemerintah sudah membaca gejala-gejala itu, dan pemerintah lebih baik mengantisipasi ketimbang bereaksi di belakang. Karena kalau itu sudah terjadi susah mengobatinya gitu. Tetapi kalau mengantisipasi di depan sebelum itu peristiwa terjadi akan lebih menenangkan masyarakat, dan justru masyarakat yang dimobilisasi untuk ikut di situ akan mengerti ada risiko apa di belakang itu gitu. Karena kalau saya melihat, dari awal sebetulnya memang ada resiko bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sedang ditarik-tarik entah oleh kelompok yang mana. Kalau di media sosial terlihat sekali retorikanya ke arah mana ini mau ditarik. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, hanya Indonesia yang punya iklim damai, iklim moderasi, dan mampu menjaga demokrasi dan kebebasan ekonomi secara baik dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas lain, muslim lain. Kita lihat iklim psikologisnya di Timur Tengah, di Afrika Utara juga gitu. Kita melihat betul bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di sana sekarang sedang terlibat di dalam peperangan, sedang terlibat di dalam struggle, bahkan untuk mencoba mempertahankan negaranya sendiri.
Kalau sebagian masyarakat Muslim Indonesia punya psikologi seolah-olah mereka sekarang sedang berperang sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, menurut saya itu salah. Dan itu bisa memanipulasi perasaan dan pikiran masyarakat Muslim Indonesia seolah-olah kita di sini sedang mengalami situasi perang seperti itu. Oke. Nah, Dan itu saya kira harus dijaga. Indonesia bukan Libya, Indonesia bukan Syria, Indonesia bukan Mesir, bukan Afghanistan, dan bukan Pakistan. Ini Indonesia, gitu. dari jawaban Anda sepertinya sudah bisa menduga siapa yang melakukan upaya tersebut. Saya kira polisi dan Panglima TNI jauh lebih tahu soal ini. Tapi kalau lihat konteksnya dan frame yang sedang yang sedang dibangun dalam konteks misalnya retorika aksi 25 Desember dan 25 November dan 2 Desember, ada risiko itu, gitu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa di dalamnya ada keinginan untuk menarik Indonesia ke dalam kondisi yang yang membuktikan bahwa Indonesia sedang berada atau Muslim Indonesia sedang berada di tengah perang. Setidaknya pada sisi imaginary mereka, gitu, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jika Muslim Indonesia terpengaruh oleh psikologi semacam itu sangat berbahaya dan bisa jadi mereka menganggap seolah pemerintahan yang sah ini musuh mereka. Oke, Pak Andreas, Jika itu terjadi berisiko sekali. Siapa sih yang bermain di sini? Saya kira ya mengenai orang atau mengenai kelompok itu wilayah intelijen, dan ya pada saatnya toh kalau misalnya ini benar, ini pasti akan kelihatan juga gitu. Tapi yang lebih penting di sini adalah kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Panglima tadi, kesiapan negara, kesiapan aparat negara untuk menghadapi situasi ini. Sehingga ini juga untuk sekaligus untuk melihat ya siapa yang ada di mana gitu. Siapa yang ada di mana dan siapa yang mau mengambil risiko di dalam proses yang ada ini gitu. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat, terutama ya banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tahu persoalan persis gitu. Atau mungkin mereka juga berpandangan sangat ya biasa aja, moderat aja gitu. Tidak terbawa, tidak terjebak di dalam upaya retorika tadi yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi gitu. Karena faktor emosional itu akan bisa menggiring orang ke arah yang sebenarnya tidak jelas, yang mungkin dia tidak tahu persis persoalannya. Gitu. Jadi ini semacam ada show of force, semacam penunjukan dari pihak aparat bahwa kami siap, gitu, seperti itu komitmen dari pernyataan penting, ini. Itu penting supaya juga menunjukkan kepada rakyat di mana posisi yang benarnya gitu. Karena kalau itu terjadi, seringkali kan kita tidak tahu yang benar yang mana. Ini persoalan apa gitu. Orang terbawa, terjebak di dalam emosi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima tadi, ya untuk klarifikasi kesiapan pemerintah sekaligus untuk mengarahkan bahwa ini ada persoalan ini loh. Dan rakyat perlu tahu. Kita harus jeda, tapi nanti kita akan bahas lebih lagi sebenarnya siapa yang diuntungkan kalau memang terjadi makar dan apa efeknya buat Indonesia. Kami akan kembali sejenak berikut ini, pemirsa.